Selamat datang di podcast Menyala Abangku. Menyala Abangku. Oke, luar biasa. Saya suka semangatnya kita hari ini. Oke. Energik ya mereka ya. Energik banget nih Panggi. Masih muda, masih muda. Oke Panggi, kayaknya ini keberuntungan kita hari ini Panggi. Karena apa? Karena kita dikelilingi wanita-wanita cantik hari ini. Kita ini kayak dikelilingi wanita-wanita muda yang masih fresh gitu ya. Padahal mereka habis bersih-bersih loh. Debu-debu tuh masih nempel di kepala mereka. Pantas aroma Stella di tempat ini begitu menyeruak hidung. Oke, Panggi, ini kebetulan kita kan hari ini ditemani perempuan-perempuan. Nah, udah senior kelas 3. Iya, sudah di penghujung kelas ya. Sebentar lagi akan apakah kalian akan tetap di sini atau ingin melanjutkan ke Lanjut. Kayaknya ada yang mau nikah ya? Wah, siapa? Undangan. Saya kira kan karena saking cintanya sama sekolah kalian tetap pengen stay di sini. Oh, enggak sama sekolah gitu saya tahu. Bantu bersih-bersih misalnya bantu bersih-bersih ruangan. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Sudah. Oke. Sebelum kita ngobrol ya, saya nggak tahu nanti apa yang mau kalian bagikan di sini ya, ataukah nanti kita mau berbincang-bincang random apa ya gitu. Boleh dong kita kenalan terlebih dahulu. Siapa tahu nanti ada dedek-dedek gemes yang masih belum kenal kalian. Atau kalian sudah terlalu famous di sini jadi tidak perlu kenalan. Famous banget Pak kita Pak. Famous banget. Oke, pertama silahkan ngomong dulu dari Mbak siapa namanya pintar? Hai, nama aku Lewiana Abdia, nama dipanggil Lewi. Aku dari kelas 1202, jangan lupa follow IG ku. Pulo IG. Mikrofonnya. Oke, Dinda. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Lextalk. Tepatnya biasa dipanggil Dinda dari kelas 12 Cendekia. Ica. Hai, nama saya Rika Septiola Dwi Seto Yudhistira Lestari, biasa dipanggil Ica dari kelas 12 Cendekia. Ca. Nama saya Riza Miranda, biasa dipanggil Caca. Hai, nama saya Novita Putri Dahlia dari kelas 12 Cendekia. Bisa dipanggil Novi, Vita. Oke. Oke guys. Langsung aja. Oke. Ini ada statement, kalian setuju atau enggak bahwa Langsung to the point aja gitu. To the point gitu. Langsung to the point. Bapak lempar statement langsung ya. Ada statement bahwa ya perempuan itu harus matre. Nah, itu penting nggak buat usia kalian selama masih menjalani masa berpacaran seperti ini, dan pentingkah dukungan materialistis dari pasangan kalian ketika masih berpacaran seperti ini untuk kalian pribadi? Silahkan dibongkar. Menurut aku ya, cewek matre itu aja tuh materialistis aja gitu deh. Kita aja sih. Hakikatnya kita harus dibiayain gitu kan. Tapi ini kan masih biaya dia kan masih kayak kalau misalnya Oke, kalau dari sudut pandang Lewi tadi apa tadi Lewi? aja ya emang kita harus dibiayain gitu. Harus dibiayai. Karena kodrat perempuan katanya menerima gitu ya. Iya, Oke. iya dong. Menerima kita. Itu kalau dari sudut pandang Lewi. Iya. Kalau dari sudut pandang Opi, Ya. Nopi, Kalau saya sih deketin lagi. ya kalau saya Deketin. Kalau saya ya kalau menurut saya itu uang dari kelas Gugup. enggak kayak hasil dari dia ya saya terima, tapi kalau hasil dari orang tua ya Karena masih dibiayain Iya. kayak gitu kan. Oke. Gak Itu usah sok-sokan ngebiayain perempuan kalau masih Iya. dibiayain orang tua. Waduh. Cuak. Apalagi ini yang paling aneh tuh kayak pinjem uang ke teman buat bebas gitu ya. Buat ngedate kan anti banget. Gua banget tuh. tapi kan itu effort, yang penting kan tapi ya itu tuh buat kita ilfil sih. Menurut aku ya, menurut saya itu ilfil aja gitu. Kalau kalian tahu, kalau nggak tahu, juang dong. Dia Saya tahu berkorban sih, ya. karena dia seorang pekerja keras. Iya. Itu sih, pastinya kita dapat cowok yang kayak dulu latarnya kamu kerja kak kayak gitu. Jadi berarti itu emang dia kerja keras dia kayak gitu. Oke. Atau enggak hasil tabungan dia. Jangan coba-coba ngasih perempuan uang kalau duitnya masih minta. Iya, benar. Ini podcast By Dinda, silakan Dinda. Apalagi Dinda. Caca lagi. Oke, Caca dan Rika. Kalau dari saya Deketin.
Kalau dari saya sendiri ya, di masa pacaran itu sebenarnya nggak usah lah terlalu effort, pikirin juga dirimu. Kita juga mau sama-sama sukses. Jadi kalau saya secara materi itu ya, itu sebenarnya realistis aja karena kita kan perempuan ya. Ya udahlah butuh kebutuhannya juga banyak. Apalagi katanya tuh mau cantik yang natural ya model lah. Iya, Iya. Minimal dibiayain. Jadi cantik natural itu juga perlu modal ternyata Ya ya. perlu dong. Skincare tuh ya Tetap pakai skincare juga ya. Iya. Skincare harganya naik kan sekarang. wajib. Skincare harganya naik. Kenapa nggak pakai pasir aja di depan? Wah, Siapa tahu kan daki-dakinya kurang. Katanya cowoknya kan minta yang natural gitu Pak. Waduh, gimana ya? Aku kalau jalan kita ke natural aja ya, tapi itu lebih effort banget loh kalau kita natural kayak gitu. Iya sih. Makanya biayain lah kayak gitu. Nah itu. Itu kalau dari sudut pandang Caca. Ica atau Caca. Caca. Oke. Sebelahnya Iya. Rika. Ini lebih suhu nih jadi. Ini lebih suhu pak. Ada pak. Kada yang di sini di luar, Pang. Caca, silakan. Kalau menurut saya kalau masih Deketin mikrofon. kalau masih pacaran tuh nggak usah terlalu berlebihan ya. Takutnya ntar kalau misalnya dia ngabisin duit ke kita, pas putus dikatain kita yang matre, padahal dia Waduh. sendiri yang ngasih. Waduh, dia tuh nggak minta pak. Kita nggak minta biasanya Pak, tapi dikatain cowok matre. Enggak minta tapi ngodein. Enggak, Listrik habis nih. enggak Pak, enggak. Enggak sih. Sorry aku hari ini nggak bisa jalan soalnya bedaku lagi habis. Enggak gitu. Gak pernah. Iya. Oke. Malah yang ada saya yang kayak Saling gitu ya, saling ya. Korban kamu ya? Ya korban saya Pak, korban mau kondo ini. mau kondo Pak. Tapi kalau soal uang atau materialistis itu berarti tentang berarti ya saling saling melengkapi gitu atau tentang kalkulasi kata Pak? Kalau saya sih saling Melengkapi lah. Tentang untung rugi gitu ya Pak. Iya. Enggak sih Pak, kalau Ya kan ada istilah tadi kan kata siapa Rika tadi kan ada istilah kalau misalnya sudah putus padahal nggak minta terus dia merasa dirugikan kan gitu. Nah konsep dirugikan menurut kalian itu seperti apa? Karena tadi kata Panggi ada ngomongin kalkulasi, ternyata ada kalkulasi. Kalau ada untung rugi mending berdagang dong daripada harus menjalin hubungan. Karena yang paling penting kan adalah ikhlas dan tulus sebenarnya. Menurut Bapak. Itu kan menurut bapak. Kalau laki-laki di luar sana beda lagi pak. Beda. Kalau misalnya laki-laki yang sedang kamu coba untuk Deketin. lirik lah ya, kira-kira kalau mau boleh ngomong sama dia kamu mau ngomongnya apa? Lewe dulu pak. Jangan apa ya? Jangan sunnah. Bagi ini Nopita. mungkin lelaki yang harapan kalian gitu maksudnya. Iya. Yang ideal menurut kalian. Ya setara lah. Oke. Enggak. Kayak misalnya Mukanya mirip. eh, Satu kelas. Bukan. apa ya? Lebih kayak dibilang kayak misalnya dia pintar ya udah Cerminan diri sendiri. Cerminan diri sendiri. Enggak bisa agak tinggi dikit. Kalau cerminan dari diri sendiri, egonya sama dong. Iya. Nah, aduh, jadi berantem terus nanti. Enggak gitu maksudnya kayak bukan egonya sih, tapi gue juga buat cerminan kayak oh ya ini mirip lah sama aku kayak gitu sikapnya kayak gitu. Oke, secara pola pikirnya Iya. gitu, satu visi gitu ya. Satu Oke. visi. Emang visinya Lewi apa sih? Kalau ngomongin tadi ngomongin masalah visi tadi, visinya apa sih? Dekat ke Tuhan. Amin. Bentar, kita di sini pluralisme loh. Tuhannya banyak. Tuhannya mana? Oh ya Yesus lah, Tuhan Yesus lah. Mana kalau macam-macam. Apa ayat Alkitab satu iman, Ah. satu baptisan. Karena biasanya ada mantra sakti ketika menjalin hubungan beda server, Oh, ya. iya ya? Kita jalani aja dulu. Karena akan dikalahkan dengan rasa nyaman. Segala kalkulasi akan hancur kalau rasa nyaman. Iya. Bahkan wajah pun akan dimaklumi kan. Belek pun akan dibuangi biasanya. Kalau udah Nyaman. gimana tuh? Oke, Caca, gimana Caca? Oke, itu tadi ideal menurut Lewi. Kalau yang menurut yang lain gimana? Saya Oke. menurut saya tuh Deketin mikrofon. menurut saya frekuensi aja sih yang paling utama. Kan kita itu diri kita tuh sama diri dia tuh bisa nggak sih cocok gitu biar sama-sama enak. Soalnya juga kadang tuh ada yang maksain gitu loh kayak maksain kayak dia tuh Mikrofon, nggak mikrofon. cocok sebenarnya tapi ganteng, nggak cocok sama sifat kita tapi dia ganteng. Wah itu susah. Oh, tapi ini kayaknya sesuai deh. Kalau kayak gini Ini sebenarnya sesuai nggak sih? Iya, ini Jadi yang sesuai perlu dengan- digarisbawahi dari kata-katanya Riza tadi apa? Ganteng. Ganteng, good looking lah. Iya. Emang good lookingnya Riza yang seperti apa sih?
Kan standarisasi good looking kalian kan beda-beda. Tubuh itu kan beda-beda biasanya, ada good looking yang bisa berbeda-beda. Tadi kan ada nyebutin mulet gitu, siapa tahu yang penting mulet. Oke Pak, gas Pak. Gitu. Ya, atau hidungnya mancung, gimana terserah bentuknya mau ke kiri ke kanan atau ke bawah, penting mancung aja. Indonesia banget sih, yang visualnya Indonesia. Iya, Pak. Arhan Saya gak tuh- sih? Wah. Arhan. Pemain bola. Iya. Oh. Yang itu Indonesia kan banget. pada suka. Indonesia. Iya. Kalau Riza ini. Dia lagi mana? Arhan sih, Pak. Bapak nggak tahu Arhan nih? Oh, Main bola. pemain bola, Pak. Yang Indonesia. akhir-akhir ini lagi viral gitu. Lagi booming lah intinya. Ya. Tinggi, Ya, tinggi. 6 pemain bola. Iya. Terus apa lagi? Stamina bagus. Dia Kalau juga saya kan sih, kalau saya sih Jerome Poli. Oh, Jeremy Poli. Karena kayak setara gak sih sama ya ampun, idaman deh pokoknya Jerome Poli. Aku Yang Itu yang pintar matematika Youtuber. itu. Ya, yang Pintar pintar matematika matematika. tuh ya. Ya teman-temannya Jepang gitu loh. Kalau ngomongin pintar matematika kalkulasi lagi dong nanti mikir. iya, untung rugi dong. Enggak. Ya emang dia apa ya? Perhitungan lah ya gitu, tapi sebisa mungkin enggak lah. Sama. Emang dia perhitungan, Loh, kan dia Bata istilahnya perhitungan kan. tapi sebisa mungkin enggak. Enggak sebisa mungkin kalau misalnya dapat idamannya kayak gitu. Oke, sekarang ngomong-ngomong soal kalkulasi, sejauh apa sih kalian pernah menemukan orang yang berkorban untuk kalian dan seperti apa airport? Pengorbanan apa yang paling berat yang kalian temukan sehingga waduh ini Kok asik. dibongkar bapak sih tadi kan? Kan gitu, kan awalnya kan gitu. Ini Jadi- nggak harus cowok kan, Pak? Enggak, cowok. Ya. Se- Kalau Cowok. Se-effort apa sih orang itu ya sehingga bikin kamu bisa Kayak saya. ya Aku sih yang gak effort. Kamera. Oke. Dia tuh kan seorang pekerja ya, kayak dia masih sekolah tapi dia tuh kerja jadi penjual ikan-ikan gitu. Terus tuh ya effortnya tuh ya Allah sampai menjual ikannya dia, habis itu ya demi aku gitu kadang ya sudah itu laki banget. Walaupun dedek kelas ya. Iya. Walaupun dedek. Oke, sekarang kita nih punya satu orang yang suaranya itu melengking sebenarnya, cuman dia sedang malas ngomong kayaknya. Din, buka Din. Buka-buka Anda. Bapak masih nagih durian loh. Karena duriannya nggak ada, Pak. Oke Dinda, dari tadi kayaknya diperhatikan kalem-kalem aja terus nih. Lagi banyak Ah. situasi. Ayo Dinda, Kayaknya nggak tahu di dia. spill sedikit lah. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang harus. Nggak pernah ketemu orang yang punya effort buat kamu. Enggak. Nggak pernah menemukan getaran itu. Nggak ada, Pak. Harus cari. Dia SMA. Terserah sih. Masa cewek yang nyari sih? Iya Eh, enggak sih? nyari. Lewi nyari. Emang gini loh, yang menurut pengalaman Dinda yang perlu dievaluasi apa sih? Yang perlu dievaluasi kita bukan gimana ya. Gitu. Ya. Dapat bisikan gaib lagi dia. Ica dulu deh, Pak. Apa? Saya effort apa sih orang pernah sama kamu gitu? Kamu yang effort aja. Enggak ada sih, Pak. Udah pernah. Enggak pernah ketemu cowok yang effort. Tapi kamu terus yang berjuang. Kasian nih, Pak, kasian. Bukan kasihan dia sebenarnya. Dia hanya sedang melatih diri dia sebenarnya. Buat sejauh apa sabarnya. Artinya dia masuk ke dalam kategori tulus ya. Ya, Iya. betul. Ica dulu. Sudah ada bekal yang baik lah itu. Ya. Kalau misalnya bertemu dengan orang yang pernah berjuang tapi kita enggak, atau kita masih belum pernah memperjuangkan, siapa tahu orang itu sedang ikhlas jadi dia nggak ngomong dia sedang berjuang. Ya, aku sih malah berjuang waktu itu effort banget. Kasian Leo. Iya, Sampai kayak- Perbeda- juga. Perbedaannya kan adalah kadang orang itu dia ngomong tuh buat mendramatisir atau buat minta bayaran yang setimpal. Aku sudah segini, kamu mana? Gitu kan? Tapi kalau orang tulus dia diam. Tapi ketika dia nggak ada, rasa. aja aku yang pertama gitu. Nunggu balasan dan nunggu feedback. Oh yang iya. baik ya. Iya kan? Iya kan, Feedbacknya apa- harus. Iya, kita sih harus nunggu feedback. Iya. Balasan lagi. Cowok kayak gitu. Oke, berarti sosok ideal menurut Dinda seperti apa sih? Jangan ngomong nama artis lah, Bapak nggak tahu artis sekarang. Bosan aja, Pak. Yang penting seagama bersih gitu loh, Pak, orangnya, Pak. Oke. Dari Rapi kukunya lah. udah kelihatan, Pak. Wangi gitu ya. Doang sih, Pak, kelihatan. Tapi Kalau saya laki-laki itu pembersih gitu dari Oke. Berarti fisik nanti Fisik. nomor berapa fisik? Good looking itu bonus atau harus? bonus, Jujur. bonus. Jujur. Bonus. Kalau misalnya hidungnya kebalik, pesek gitu Karena Pak. dia bersih.
Enggak juga, Nomor Pak. nomor berapa berarti good looking? 2 lah, 2. Berarti tinggi juga masih levelnya ya. Oke, sekarang Bapak nanya lagi nih. Bapak nggak tahu nih kalian setuju atau enggak. Bapak kadang merasa remaja seperti kalian ini rata-rata mencari yang maaf good looking tapi bad boy. Ya, ada yang good looking, ininya bagus, smart, uangnya lumayan, tapi dia kaku. Kalian nggak tertarik. Kenapa? Dan tahu dong resiko bad boy dong. Tahu. Kenapa? Kenapa bad boy itu semenarik itu sih di mata kalian? Aduh. Kayaknya aku bukan yang bad boy deh. aku gak bad boy. Kebanyakan kalau Mbak kebanyakan. Anjing lihat surveinya tuh. Dia akan membaca, dia suka membaca, dia suka ngomong, dia suka membaca situasi perempuan, dia enak ngomongnya. Itu kategori bad boy itu. Dia akrab sama perempuan. Enggak bisa. Itu bad boy. Dengan dalih aku friendly aja kok ke mereka. Gak bisa, Nggak itu bahaya bisa, banget nggak kalau bisa bisa. dalam percintaan. Kalau misalnya cowoknya friendly terus kitanya kayak sebagai wanita kayak iya apaan sih dia deket-deket sama cewek ini gak suka kayak gitu loh. Cemburuan. Cemburuan. Iya. Jealous. Kan cuma ada 3 pilihan sebenarnya. Bad boy tapi ganteng, ganteng juga tapi pintar, kaku, atau homo. Kan cuma itu pilihannya biasanya. Kayak bad boy lah. Bad boy. Bad boy. Kenapa? Kenapa nggak pilih yang pintar tuh tadi ganteng? Tapi ya Tunggu dia dulu, tadi pilihannya apa kaku Pak? sih. Pilihannya apa? Bad boy, Boy. bad boy, Bad boy. pintar tapi kaku. Pintar kaku lah kan nanti bisa lulus sama kita. Yakin. Yakin? Tidak sehambar itu ngomong sama orang kaku. Ya kan Bisa, makanya Pak. ada effort Bisa. kayak kita bisa. Pernah nggak ketemu sama orang yang kalau kamu chat dia bilangnya biasa aja, padahal dia mau ngomong banyak? Memulun. Bapulun aku. Iya kak. Tapi langgeng aja ya. Tapi Dinda jadi ya. Jadinya. Jadi. Berarti obrolan yang menarik di belakang Dinda berarti. Iya, boleh. Oh, Ya good looking itu sih. good looking ya. Good looking. Berarti sepakat good looking. Kalau Oh, iya. duitnya. Royal. Nah, Royal ini kan gak mesti harus dikodein kan kalau Royal pengertian lah maksudnya. Nah, itu masuk bonus atau enggak? Kayaknya bonus deh. Kalau dia kere, apa-apa ngutang misalnya. Tapi effort buat kalian. Mending gak usah. Ya mending ditinggalin ya kalau Tapi misalnya kalau kayak dia gitu, nggak, Pak. kalau kalian nggak tahu, Nggak mungkin. pada dasarnya laki-laki itu kan sebenarnya Bapak nggak tahu kalau menurut Pak Haris ya, dasarnya kan laki-laki itu sebenarnya dia itu tidak ingin terlihat tidak berdaya di hadapan perempuannya. Tapi kalau dia melihat teman-teman perempuannya pacarnya kayak gini, dia mengupayakan itu agar terlihat seperti itu. Oh, iya. Kalau dia tulus dia akan diam. Tapi kalau dia ria, dia akan ngasih tahu pengorbanan dia. Pilihannya yang mana? Kamu mencari tahu sendiri atau emang tidak melihat bahwa dia sedang berjuang? Kalau hilang baru kerasa. Dalam banget nih podcast. Ada soundtracknya. Oh, Terus siapa tuh? Dia nggak ngomong kalau dia sedang bereport. 20.000 di kantong dia kasih sama kamu ke 20.000-nya. Kalau 20.000 seberapa? Nggak ada kan? Nggak cukup buat kalian kan? Sama 100.000 di kantong orang lain, 50.000 seorang sama kamu. Pilih yang mana? 20.000. Emang dari usahanya Tapi siapa nggak tahu. cukup misalnya. Dan Tapi kan itu kita nggak kalau misalnya itu kan misalnya 20.000 ngeliat kayak gitu kan. Tapi kita ngeliat nggak harus kita Nuntut juga juga. ya, nggak harus kayak ayo makan yuk beli kayak gitu gak sih? Misalnya kan kayak quality time ya kayak gitu. masalahnya laki-laki nggak mau ngomong bahwa dia hanya punya segitu. Dia kasih sama kamu semuanya. Oh, kayak ngasih dompetnya gitu kan. Ya, itu kan. Ya nggak gitu Aduh, juga. Nopi. Ya kali ngasih dompetnya, Pi. Hanya itu yang dia punya dia kasih sama kamu. Sama ada orang yang nyimpan sedikit kasih lagi sama kamu. Itu kalkulasi itu. Kalau aku nolak sih. Enggak dulu. Itu dalam nih sebenarnya ya. 20.000 hanya di kantongnya dia saja atau 100.000 tapi dikeluarin 50 terus bagi 2 sama kalian. 20 aku 20. Permasalahannya adalah dia nggak pernah ngomong. Terus kalian minta effort yang seperti apa kalau kalian nggak tahu? Aduh. Semakin tepi jurangnya. Iya kan? Iya benar. Biasanya kalau memang benar-benar tulus tuh biasanya kayak gitu biasanya. Dia nggak pengen banyak keluar, nggak banyak ngomong gitu. Jajan Apa yang dia kasih cuma itu yang dia punya. pengalaman Bapak. Iya. Kayaknya pengalaman Bapak berdua. Iya. Dan ini bapak cara ketemu teman-teman kayak gini. Dia cuma punya itu, bahkan dia memperjuangkan apapun agar terlihat seperti perempuan yang lain.
kamu memiliki hak yang sama. Tapi orang para laki-laki nggak pernah ngomong, aku sudah kayak gini. Kalau dia kayak gitu ya mending dia jadi pedagang. Kalau mengutarakan pengorbanan ya mending jadi pedagang karena larinya adalah untung rugi kan Pak Haris ya. Kalkulasi lagi kembalinya gitu. Jadi kadang-kadang walaupun si cewek susah mau ngomel apapun ya lebih pilih diam sih. Tidak perlu memper ini loh kami gini gitu. Aku loh sudah begini gitu. Itu untung rugi. Kalau untung rugi ya sama kata Bapak tadi pedagang. Jadi apakah kalian melihat itu? Kadang tuh perempuan-perempuan yang mengidealkan banyak mengidealkan hal yang lebih untuk laki-lakinya sebenarnya. Karena kamu melihat orang yang memposting itu dan dia diam. Makanya kata Bapak bilang, ketika dia nggak ada, baru kerasa. Makanya Caca atau Ica itu melakukan hal yang benar. Karena dia nggak mikirin untung rugi. Jadi dia nyaman, dia kerjakan pekerjaan dia. Siap. Gimana nih? Bisa jawab Pak. Tanggapin. Apapun itu tanggapin. Sepatah dua patah kata. Atau yang lain tanggapin, terserah deh. Kita, Caca. Mungkin perlu ada kayak timbal balik itu nggak? Terus gimana timbal balik itu seperti apa tuh? Kalau misalnya nih, kamu punya cowok nih, udah kayak effortnya sebesar bukan sebesar sih, effortnya udah kayak ngelakuin ini buat kamu, terus ceweknya gantian lah, kita juga balik ngasih effort buat si cowoknya gitu. Terus emang ada timbal baliknya. Kalkulasi benar. Bener. Untung rugi. Yang penting lunas gitu kan. Berarti sama-sama untung lah kalau misalnya kita timbal balik kayak gitu. Permasalahannya yang Bapak ngomongin tadi adalah bagaimana kamu mendapatkan keuntungan dari si laki-laki sedangkan dia tidak pernah mengatakan apa yang dia korbankan. Gitu sih. Enggak, kalau kita ngomongin perasaan ini, kesepakatan kita dulu nih seperti apa gitu. Apakah kesepakatan cinta menurut kalian itu harus pakai pengorbanan gitu. Karena ada salah satu quotes yang bilang engkau jika kamu masih merasa berkorban dalam cinta itu kayaknya masih bukan cinta tapi itu kalkulasi. Gitu maksudnya. Kata-kata hari ini. Ya emang bucin sih kalau misalnya kayaknya gitu. Emang bucin tapi ya itulah fisik dari yang namanya ketulusan dan itu dilakukan oleh bapak-bapak kalian sampai kalian jadi. Itu benar. Aku tulus. Tulus hati-hati di jalan. Enggak. Itu lagu Pak. Nah, oke, ini Caca kayaknya mau ngomong sesuatu nih, mulutnya mau ngomong. Gimana Caca tanggapannya? Oke, Cak. Gimana? Gak terlalu tua banget kan ya, kata-katanya aman aja. Ini masih tahap remaja seperti kalian ya. Iya kayak kalkulasi lah. Kalkulasi supaya kalian menyadari bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kalau kamu pikirkan itu kerasa, tapi kadang kamu nggak bisa melihat karena orangnya nggak ngomong. Kan? Ini masih seputar yang kayak dibilang Lewi tadi. Ya, selama kayak timbal balik tadi tuh. Ya, sama effort. sebenarnya untuk masa-masa sekarang sih ya setuju aja saya sama dia nih. Karena tuh ya masih pelajar juga kalau dari sekarang nih. Itu kan ya nggak perlu terlalu effort, terus pikirin diri sendiri juga. Ya gitu aja. Oke. Effortnya berarti boleh setengah ya? Ya sih kalau saya tuh setengah-setengah tuh nggak masalah. Oke, effort yang sebenarnya ada di kepala kalian itu effort yang seperti apa sih? Kita kan sudah tadi kan ngomong tentang orang yang sedang memperjuangkan gitu ya. Apa sebenarnya effort yang ada di kepala kalian? Entah dia itu adalah orang yang berjuang hujan-hujanan misalnya seperti film-film India. Iya Pak. Atau dia adalah orang yang meluangkan waktunya setiap hari misalnya. Atau dia ada ketika kamu perlu bahu buat bersandar misalnya. Itu kan effort tuh. Atau dia yang selalu mengerti ketika kamu memberikan kode misalnya. Atau dia yang memfoto kegiatan dia ketika kerja buat asal kamu tahu supaya dia sedang bekerja misalnya. Ya. Nah, itu kan effort tuh. Effort yang mana yang ada di kepala kalian? Effort pasti beda-beda nih. Yang biasanya sering dikeluhkan kalian kan gitu biasanya. Ini kok perhatiannya kurang banget sih kan gitu. Kok nggak ada perhatian padahal ya itu tadi kata Bang, apakah effort itu sebagai bentuk perhatian yang tiap hari harus ngabarin gitu. Ya ampun, effortku gede banget. Jadi gini, cerita. Kan kita emang beda kota kan, setelah dia lulus SMP, dia lanjutin ke Banjarbaru gitu.
Malu banget. Terus apa tuh namanya? Saya kan pada ke Banjar apa ya? Banjar. Dua Banjarmasin, satunya Banjarbaru. Ya emang niatnya ayo deh kita ketemuan kayak gitu kan. Masa dia ceritanya udah jauh-jauh dari Seronggani ke Banjar, tapi dia bilangnya nggak bisa kayak gitu, dia juga ada acara kan di rumah dia Natal kayak itu di rumah dia, kayak oh yaudah kayak gitu. Terus berikutnya waktu Natalan lagi juga tuh saya kesana, ternyata dia juga nggak bisa kayak gitu, ternyata dia lagi kumpul lagi sama keluarganya. Terus yang terakhir kemarin pas 2023 saya ke Banjarbaru karena rumah dia sama tempat penginapan saya itu agak jauh, terus jadi yuk kita ketemu di mana kayak gitu kan, di sekitaran apa tuh namanya, di sekitar Loktabat kayak gitu. Tapi dia nggak bisa ya, dia nolak. Terus ya udah dilepas aja saya lepas aja kayak gitu. Lepas dalam artian Udah ya apa ya, udah nggak mau lagi berkomunikasi, nggak mau lagi ada hubungan. kamu nggak melihat dia sedang berusaha untuk Enggak, membangun saya itu usaha juga kamu. dia juga sebenarnya biasa aja kok. Nggak terlalu sibuk-sibuk banget padahal ya. Enggak. Cuman kemarin saya pengen Ngelihat ya ngeliat sejauh apa dia mengobati rindunya gitu ya. Karena rindu itu luka paling dalam ya. Ih. Dan Iya, obatnya soalnya adalah udah- pertemuan. Iya sih. Udah nggak ketemu berapa lama kayak gitu. Dalam. Ih. Coba ulangi quotes itu lagi Bang Gi. Apa? Apa tadi? Hah? Apa tadi? Tentang rindu tadi. Rindu itu adalah luka paling dalam Rindu banget sih. dan obatnya adalah pertemuan. Iya. Aduh. Niatnya emang mau aku dari rumah tuh udah mikir kayak gini, udah mikir-mikir. Ayo pasti bisa, pasti kayaknya aku bisa deh ketemuan sama dia kayak gitu. Sejebak ekspektasinya, tapi ternyata Serongga Banjarmasin loh. ya nggak bisa. Nggak tahu emang Dan itu mungkin- 3 kali ya. Ini ke Banjar tapi udah ada kayak balasan dari dia, ya udah lepas aja kayak gitu, ngapain sih pertahanin yang. Dan ketika dilepas Dan ketika saya merasa kayak emang pantas aja sih kayak gitu buat kita pertahanin kayak gitu. ya, dan dia biasa aja. Biasa aja, cuma kita masih tetap kayak sebagai Komunikasi. penonton story lah kayak gitu. Oh, penonton bioskop. Relate gak sih kayak gitu kan, Relate. udah dilepas nonton Relate. story. Tapi kadang juga saya bingungnya tanya kabarnya, kayak pertama kali cuma sekali sih lah itu tanya kabarnya ke teman dia. Kabarnya dia kayak apa? Baik kayak gitu. Enggak nangis. Ini definisi merelakan tapi masih mengamati Bang Gi. Iya, Kan udah, saling masih sekali memantau aja. story kan. Tapi emang follow-followan. Oh, masih follow-followan. Follow-followan. Tapi kan masih tetap ini Mantap, masih mantap. mantau story-nya. Biasanya kalau udah males kan Masih ada getaran nggak? Tapi dia nggak pernah buat story. Masih ada getaran nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Udah jadi habis yang selesai. baru aja kayak gitu ya. Kan cowok juga banyak kayak gitu. Iya. Luar biasa Yang Levina sekelas ya. ya. Yang sekelas Kelas. Yang sekelas enggak. yakin Enggak. mau beda mau seagama. Bentar sebelum kemana-mana dulu, lanjutin yang lain dulu. Bapak suka sama cinta Levina? Ada lagi? Enggak ada. Takut. Dia sama-sama ayo. effort. Ya, Levina berani memberikan alasan atas apa yang dia statementkan tadi. Iya. Lepas aja kayak gitu. Udah. Oke. Apa? Nop, Ca, Din. Kayaknya effort kalian lebih besar daripada aku. Enggak bisa aja kita. Gimana? Netral gimana? Enggak. Enggak. Oke, kalian enggak mau nanya sama Bapak Aris, Pak Anggi, Pak Ali? Ada Pak Ali. Ada Pak Ali sebagai operator di belakang. Saya dulu sama Pak Ali, Pak Ali. Hai Pak Ali. Itu Yantinya ya Pak? Hah? Itu Yantinya. Iya, itu Yantinya. Ganti. Oke. Atau ada yang ingin nanya tentang perspektif kalian? Kita ngomong santai aja. Emang Bapak- tapi nggak Emang tapi bapak dulu effort terbesarnya membuat mantannya dulu kayak apa? Effort paling besarnya lah. Buat Anggi dulu, effort paling besarnya buat Istri Panggi. Sampai bisa dapetin Ibu Erma. Pak Anggi, effortnya? Iya. Bapak nggak di sini. Kalau Anggi nyep- kalau Bapak nggak bereport sama Ibu Erma, Bapak nggak jadi guru kalian. Bapak dengan karir Bapak di Banjarmasin. Jadi sih sama-sama LDR kita dulu Pak. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak. Cerita Pak. Oke, udah itu aja. Jadi kalau Bapak mempertahankan gengsi Bapak dan karir Bapak nggak akan ada di sini buat tinggal di tempat yang sepi untuk Ibu Erma. Tapi dulu saya juga mentingin gengsi sih. Karena Ibu Erma itu kalau jauh dari bapaknya beliau sedih. Jadi Bapak nggak mau jadi alasan beliau sedih kan. Bapak pindah ke sini. Itu dulu sih buat Ibu Erma. Nanti lagi ya, Pak. Ya kalau misalnya saya nggak mau dimiripin juga sih kayak Pak Anggi gitu. Iya, beda. Cuman ya kalau misalnya dibilang seperti itu ya saya sama juga gitu. Saya kan asalnya dari Kaltim gitu. Oh
Lo kan Kaltim. Dari Kaltim kan gitu. Terus ngapain juga saya jauh-jauh datang ke sini gitu. Demi si dia kan gitu. Kalau gitu mendingan saya fokus aja karir di sana Iya kan. kan? Iya kan Lebih gampang sebenarnya. Karena laki-laki ini yang utama adalah kalau dipandang pasti dompetnya kan. Karir di sana lebih lumayan. Kadang Bapak di sini honor lagi. Tuh, bayangin dunia gemerlapnya Pak Anggi Ukti di Banjarmasin, karir. Kan? Ya, itu. Sekarang ada yang lebih mahal daripada uang sebenarnya, waktu. Iya kan? Makanya yang buat waktu ada uang. Iya sih, waktu adalah uang. Ya iya sih. Cuman kan gimana cara nyairinnya? Nyairin waktu Gak gua. ada cair ATM-nya. Kalau Pak Ali, effort yang paling besar apa Pak Ali? Effort paling besar buat perempuannya gimana Pak Ali? Effort Pak Ali dulu. Yang penting nggak nyeleneh aja Pak Ali. Nah Bapak sudah bongkar loh, dua-duanya loh. Oke silakan. Udah bongkar. Nih. Saya nggak ada pak. Indah banget. Kadang nyeleneh. Ayo bongkar. Nggak apa-apa sih. Nggak menemukan seperti itu. Nggak menemukan effort atau nggak pernah bereffort kalian? Caca, Ica pernah sebereffort apa sih buat lelakinya? Ya tadi kan sempat bahas itu ya. Iya dia tadi sempat nyinggung itu soalnya. Orang aku kok yang effort. Nah, dia gitu. se-effort apa sih? Kitanya. Takut nih. Bongkar aja nggak apa-apa. Iya sih nggak apa juga sih. Selau. Ya terserah aja sih. Iya. Jadi kan orang kayak ini orangnya nggak tegaan gitu ya Pak. Nggak enakan gitu. Jadi waktu sama yang masa lalu nih Pak, sama yang itu Sebut saja si X. si X-nya itu. Dulu saya disuruh jadi tukang ojek dia Pak. What? Bareng sekolah. Iya. Motor kayak siapa? Motor saya. Waduh. Motor saya Terjemput. iya terjemput dia Karena sekolah. dia nggak ada motor. Ada dia motor Pak, tapi dia nggak mau make. Ya. Terus walaupun hujan gitu kan, saya bilang aku nggak bisa hujan, kayaknya aku mau diantar bapak aja. Terus kata dia, ya kok kamu gitu sih, aku nggak sekolah. Terus saya merasa nggak enak dong, kayak udahlah kamu sama aku aja gitu. Ya udah hujan-hujanan saya jemput. Kamu memandang itu sebagai bentuk romantisme nggak? Hujan-hujan kan gitu kan? Iya. Naik motor. Jadi seneng banget nih kita hujan-hujanan nih benar nggak bisa sekolah gitu. Uang bensin siapa yang Saya sendiri yang ngeluarin. Panggi mau menyiapkan sesuatu. Aduh. Apa lagi? Ini ada yang lebih parah deh. Nah, itu aja. Nah, kalau menurut Bapak kayaknya tukang ojek adalah kata-kata yang kasar sih sebenarnya. Bisa nggak kalau kita ngomong dari perspektif yang berbeda? Misalnya aja, kenapa motor dia nggak mau pakai? Ya dia pingin punya alasan supaya sama kamu, kan sederhananya bisa. Kenapa nggak dirubah sudut pandangnya? Kenapa nggak dua? Ya kenapa nggak dia aja yang jemput saya Pak? Iya kan? Ya masa Maaf nih. Bentar, gini, Bapak ada satu cerita, ambil sudut pandangnya. Bapak dikasih makan sama Ibu Erma di dalam sebuah bekal saat Bapak kerja dulu. Tapi sampai di sana Bapak makan cuma sekali, sisanya Bapak bagi-bagi sama teman-teman Bapak. Itu bagus atau enggak? No. Kenapa? Karena kan Bu Erma ngasih buat buat kayak ini lo buat kamu sayang kayak gitu kan. Bapak makan sekali atau kali sisanya Bapak habisin sama teman-teman. Kenapa gak makan berdua sama Bu Erma? Ibu Erma ngasih buat Bapak pas Bapak kerja dalam bekal bontot. Jadi buat dikasih dirantang. Kalau makan Bapak makan sekali, sisanya Bapak bagi teman Bapak. Nah, gimana itu? Menurut kalian gimana? Atau mungkin Bapak yang belum menghargai Tes. Oke, boleh. Enggak apa-apa, ngomong aja gimana pandangan kalian. gitu. Kan biasanya kayak gitu lah sih, kita ngasih buat cowok, kok malah cowoknya ngasih yang kayak teman-temannya kayak gitu. Oke, Dinda apa? Menurut kalian gimana? Apa itu Bapak? Sama kayak lagi. Pikiran tadi itu juga Pak. Enggak ada menghargai. Bapak nggak menghargai. Kita kayak menghargai lah sama pasangannya. Seharusnya dihabisin sendirian gitu ya. Kalau bisa sama Karena dikasih, karena Ibu Erma kan di rumah, Bapak kan di kantor. Bapak kan bawa makanan bontot dari sana. Sampai di sana Ibu Erma ngasih, Bapak bagi-bagi sama teman-teman. Bapak makan sekali doang. Nah, kalau Ica kayak Ica apa Ica? gitu ya, sama aja kayak Levi. Iya sih. Harusnya Enggak. dihargai sih. Menghargai gitu ya. Dihabisin. Oke, Ica. Oke, kalau dari saya sendiri itu kan saya juga pengalaman bikin bekal buat cowok ya. siapa tuh? Aha, dia baru ngomong loh. Itu kan effort tuh. Jadi menurut saya kan saya nih membagikannya dengan tulus ya. Jadi kalau buat dia
ya udah terserah kamu aja, yang penting bekalnya habis dimakan. Kalau mau makan sama teman-teman juga nggak masalah gitu. Lebih open ya. Ya. Oke, kalau Nopi? Menurut kamu gimana? Nggak ada bentuk penghargaannya. Kalau Pak Haris gimana, Pak Haris? Saya nggak terlalu menyimak tadi. Oke. Aku kan dikasih sama Ibu Erma makan, dikasih dimasukkan ke dalam rantang lah, ibaratnya tempat bontot gitu ya, buat makan saat kerja. Karena kadang sampai kantor baru makan sekali. Biasanya bapak bagi. Nah, jadi tetap Bisa aja kan? Coba. Atau jangan hasil masakan istri kok dibagi-bagi atau Bapak sih perasa. Bapak merasakan masakan Ibu Erma. Iya, kayak muji biar istri saya bisa masak enak-enak. Iya. Tergantung di sini kalian kan. Jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang kamu ciptakan sendiri kan sebenarnya. Seandainya pikiran kita, iya kan? Bentar. Orang harus tahu bahwa istri bapak masakannya hari itu enak. Bapak bagi sama orang lain. Jadi orang lain memuji masakan istri bapak, bapak informasikan sama istri bapak. Nop. Gimana? Effortnya? Gimana? Nggak ada yang rugi Suhu banget kayak gini ya. kan, asik kan. Nah, siapa tahu tadi Pak Haris ya, ini kan siapa tahu aja kalau misalnya si laki-lakinya ini kenapa nggak dia aja Pak yang antar, kenapa nggak dia ini, siapa tahu dia ingin pamer, yang jemput dia orangnya cantik kan bisa. Iya, bisa aja sih, Cak. Kita kan nggak tahu dia apa yang sedang dia pikirkan. Kalaunya dia mengatakan tukang ojek, yang mending panggil temen dia dong. Iya. Tetangga terdekat bisa dong. Yang bareng misalnya. Apalagi cowok biasanya lebih milih bestinya yang cowok biasanya. Iya, karena lebih nyaman. Ngapain minta jemput kalian? Nah, siapa tahu dia ingin ngasih tahu bahwa yang jemput aku orangnya cantik loh, dan aku pede loh dia jemput. tapi yang saya suka tadi pagi itu suasananya pas hujan-hujan tuh tadi. Nah, siapa tahu biasanya kan ingin mencari romantismenya itu. Motor dia sebenarnya alasan aja. Tujuan dia adalah berdua, dan apa yang paling mahal? Waktu. Motornya hidup. Dan Pak, apalagi yang paling mahal lagi? Momen. Hujan. Jadi dejavu. Terus adil atau enggak? Kadang itu tuh tidak datang dari kata-kata laki-laki semua loh. Dan itu kerasa kalau nggak ada. Nah makanya kalau nanti kamu sudah putus, habis. Sudah putus, Pak. Nah, salah pulang. putus satu langsung tumbuh lagi. Ya. Kalau dari Pali gimana Pak Rey? Apanya nih? Nah, Lagi Pak Ali lagi viral nih, mulet. Tapi cocok loh, jujur cocok. Bagus paling Kan dulu Bapak Semua laki-laki pada Pak mau punya rambut kayak bapak juga, Pak, ambil aja kalau bisa ya, Pak. Liatin dulu Pak, spill Pak. Ya, susah. Itu kamera ada di kamera. Lepek. Lepek. Lagi lepek rambutnya. Dan lagi satu lagi Apa tuh? bentar. Lewina tadi Pak Haris. Kita nggak adil kan kalau kita ngambil dari satu pihak aja kan ya Pak Haris ya. Kita harus ngambil dari dua perspektif ya Pak Haris ya. Siapa tahu dalam 3 kali itu dia selalu mengupayakan. Selalu mengupayakan. Tapi ada hal-hal di rumah yang membuat dia, kalau dia berangkat, ada hal fatal terjadi. Iya. Mending dia dibenci sama si perempuannya daripada dia harus melakukan hal yang fatal buat dia berdua, kan bisa seperti itu misalnya. iya bisa jadi. Itu kan effort yang luar biasa yang kamu tidak tahu sebenarnya. Nah, misalnya. Hal-hal yang mungkin. Jangan-jangan nanti habis ini balikan nih, jangan-jangan Enggak nih. juga sih, ini kan udah lewat, kita kan ngomong berandai-andai. Misalnya kan seperti itu, karena kan manusia kan tempatnya misteri. Perempuan nih, adbinian nih biasanya kan lebih kepada dia yang harus diprioritas. Ya lah. Memang hukumnya. Ya kan biasanya, ya kan biasa. Nah, itulah kadang lupanya perempuan bahwa laki-laki juga perlu ada sedikit prioritas. Merasa dia dijemput tiap hari, oh enak nih. Nah, standby dia keenakannya, kenyamanannya, lupa bahwa laki-laki juga perlu kenyamanan. Gimana sih caranya? Sekali-kali punya motorku yuk. Aku nih, ya kan gitu.
Kadang ya kan. Iya. Perempuan juga kadang kalau orang sudah keenakan kan lupa mau ngasih timbal balik gimana. Kadang ada juga yang gengsi kalau ngomong, aku sayang loh sama kamu tapi aku sulit ngomongnya loh. Terus gimana? Ya udah deh, aku kasih waktuku aja buat kamu ya. Gimana misalnya kayak gitu juga, Ca. Tapi kalau Leo, ya udah karena aku nggak bisa menyelamatkan ini, minimal dia nggak tahu bahwa aku saat itu sedang sakit juga. Ya karena aku harus menyelamatkan kedua belah pihak misalnya. Misalnya doang kan Pak Haris ya. Misalnya, ini dari sudut pandang yang lain gitu loh. Dari sudut pandang cowok gitu kan. Ya enggak juga sudut pandang yang lain gitu. Jadi kan ada pembeda pemaknaan gitu maksud Bapak. Apakah pengorbanan harus diutarakan atau harus ditampilkan atau harus dikasih tahu supaya orang lain merasa bahwa dia sedang tidak melakukan hal yang sia-sia? Menurut aku kita bisa melihat pengorbanan dia sih. Apakah pengorbanan harus tentang sesuatu yang terlihat? No, enggak kok. Iya kan? Apakah pengorbanan harus sesuatu yang terlihat? Ini lagi-lagi kan cuman perspektif doang Pak Haris ya. Enggak ada niat untuk menyalahkan, enggak. Benar semua. Mungkin harus terlihat sih. Supaya kamu merasa bahwa kamu melakukan hal yang mendapat keadilan gitu ya. Ya mendapatkan keadilan sama-sama kayak ya tadi itu yang sama-sama untung dah. Makanya harus kayak mungkin harus dilihatkan loh. Kayak gitu sih. Tapi kalau udah putus, kalau dia sudah nggak lagi di mata kamu, kadang ada nggak punya rasa rindu gitu. Ada pasti ya. Ya mungkin waktu itu mesti ada lah. Obatnya story. Enggak, obatnya kayak bersyukur aja gitu bisa kenal kayak orang yang kayak gini. Oh berarti kita belajarnya harus. Berarti Paris ya. Orangnya ya Paris ya. Cukup berkesan sih kalau misalnya, apalagi Apresi Levi kan, aduh kan gitu banget ya. Aduh kain serbet. Dalam sih. Tapi ngomong-ngomong soal keadilan, Bapak rasanya nggak adil deh kalau yang membongkar cuma Caca dan Lewi. Ica dan Lewi. Dinda Nina dia. Pada Dinda ada keresahan yang ingin dilepaskan. Ayo Din. Lepaskan. Apa yang ingin kamu ceritakan tentang yang kamu hadapi ini laki-laki dewasa loh, yang udah makan asam garam daripada orang-orang yang kamu sukai yang masih 17 tahun gitu ya. Pernah jadi ada tahu ada perspektif itu Mas ya. Din. Masuk masa lalu misalkan masa ya laki-laki lah ya kan. Dulu pernah dekat sih Pak, tapi sekarang sudah kok cuek ya gitu kan. SD kan. Masa ada yang deketin, masa nggak pernah ada yang deketin? Nggak pernah. Atau kamu suka dengan seorang itu tapi malu ngapain? Ya. Kalau saya deket sama laki-laki pacaran itu suami saya. Jadi saya tuh milih-milih deket sama laki-laki. Dinda. Oh jadi suami gitu ya. Harus jadi suami. Mungkin orang tua kamu dulu gitu atau gimana? Enggak sih. Enggak. Itu dapat di mana pemikiran seperti itu? Ya. Maksudnya tuh kayak tanggung jawabnya besar lah. Jadi kan milih-milih ya milih-milih maksudnya. Tapi itu juga mungkin datangnya dari orang tua sih kayak gini misalnya. Dek, kamu harus milih. Kamu harus dapet yang kayak gini loh sama cowok itu nggak boleh kayak gini. Soalnya mama saya tuh pernah bilang, Pak. Ini, Pak. Pacaran di masa SMA tuh buang-buang waktu. Aduh. Tapi katanya Kos itu masa SMA itu masa-masa yang indah tuh dalam masa persahabatan, percintaan atau apapun katanya paling indah. Kalau persahabatan iya. Belum ya? Selama SMA belum mendapatkan. Belum dapat setuman ya. Ya memang karena percintaan persahabatan kadang juga berantakan. Kadang ya kan karena sudah ya emang ya hampir rata-rata ya. Iya sih, ya kan. Contoh ini sudah enak nih berlima ya kan. Ya lo panggil berlima ya kan tiba-tiba si Ica terus telepon cowoknya ya kan pada asik rame nih. Gimana nih pilih aku apa teman-teman ya itu kan berantakan tuh. Prioritas mana Cak? Ada satu band pun bisa bubar kan gara-gara ada satu kelompok yang kadang bisa. Prioritas mana Cak? Cowoknya apa temen Cak? Masa? Yakin sanggup sampai diputusin gitu? Dia bisa nerima dunia kita, dia bisa nerima teman-teman kita gitu. Dunia pertemanan. Tapi temannya dia juga punya. Ayo gimana tuh? Nah, kan makanya wanita kan selalu egonya aja mau maju. Nah, mau amat dengan teman laki-lakinya, yang penting aku temanku aja sama perempuan. Kalau dia perlu dia yang kemari, ya kan. Tapi kalau pas cowoknya perlu kamu dengan teman cowok-cowoknya juga gimana? Sedangkan kamu dengan teman cewek-cewekmu. Nah, kayaknya pembelaan. Aku lebih milih sahabat sih. Walaupun kalau misalnya kita udah pacaran misalnya udah bertahun-tahun nih, terus ada di kondisi yang kayak Pak kayak gitu, sekalipun terus
ya nggak apa-apa kayak gitu, karena emang sahabatnya lebih baik dari pacar. Mungkin waktu itu kita mikirnya kayak gitu. Nggak papanya seenggak papa gimana? Saya kita memang udah harus putus gitu, nggak apa-apa, gara-gara emang penting apa kok. Nanti nggak nyesal imbasnya ke sahabat, maksudnya gara-gara kalian ya aku putus. Lah kan nanti kan saya ngasih pembelaan buat teman-teman saya loh kayak gini. Siapa tahu loh ya. Yes. Ketika sahabat kamu punya pacar, Aduh, itu double kill sih. misalnya kan siapa tahu, siapa yang bisa memalu ke apa? Siapa yang bisa menebak hati orang lain? Itu kan lebih misteri daripada hantu. Kan? Karena mungkin dia nggak dapat yang anu, jadi dia bisa meluangkan waktu. Kan siapa tahu, kan manusia. Jadi semuanya juga ikut hancur. Selalu ada kemungkinan. Makanya selalu menciptakan dua perspektif supaya nggak terlalu resah juga nggak terlalu bahagia. Sewajarnya aja. Sebagai cewek enak, tapi sebagai cowok kadang susah. Cowok susah di cowoknya. Contoh Bapak lihat sendiri ya kan. Contoh nih, teman kalian satu kelas ada yang pacaran. Ya kan? Cowok dan cewek. Ya enggak? Kayak perangko cowoknya, sedangkan cowok juga punya temen cowok, ya kan? Diatur nggak boleh ini. Nah, itu kan susah tuh. Gimana tuh tanggapan kalian tuh kalau gitu? Itu nggak rame, apalagi bapak itu tipe orang yang liar ya dulu. Jadi bapak tuh suka kesana kemari, bapak nggak bisa diatur. Bapak akan diatur sendiri kalau misalnya udah nikah. Jadi bapak nggak mau didikte tuh, bapak nggak mau. Karena lu cuma pasangan gue yang gue dapat dari modal kata cinta lo. Lu ngapain ngatur gue, bapak gitu. Pada enak mana misalkan TTM aja atau pacaran ya kan? Mana enaknya? TTM atau pacaran? TTM sekarang bahasa kerennya HTS dan cruise kayak gitu. Cruise ya apa? Gebetan gak sih dulu tuh bahasa teman tapi mesra gitu ya kan? Sekarang bahasanya HTS. HTS ya apa tuh? Hubungan tanpa status, hanya sebatas. Kayaknya lebih enak gitu deh daripada pacaran. Ya memang enggak terlalu baper jadinya. Dia mau ke sana ya bukan miliknya juga enggak masalah. Tapi kadang kok dia malah kayak gitu sih, kayak gitu loh. Ada satu pihak yang tersakitin kayak gitu gara-gara cuma dengan hubungan HTS. Padahal cuma HTS. Iya, kan sudah dari awal sudah kalian paham HTS, hubungan tanpa status. Jadi boleh dong loncat kemana aja kan gitu kan. Tapi kadang dari sebagian itu kita tuh mikir kayak udahlah kayak gitu, kok dia malah nggak ngasih feedback kayak gitu. Karena menimbulkan rasa nyaman kan, makanya kadang ada yang sakit hati, ada yang cemburu. Memang nggak bisa HTS emang, jadi nyaman aja deh, jadi teman aja. Makanya harus ada perjanjian tertulis pakai materai. Koridornya yang mana nih? Iya sih. Bapak itu nggak mau didekte untuk seseorang yang belum jadi istri bapak. Ya karena lu cuma gue dapat dari kata cinta doang. Kenapa mau mendikte orang lain? Ya udah, sewajarnya aja kan lebih gampang sebenarnya. Kan apapun bisa dikomunikasikan kan, nggak mesti harus selalu diungkapkan. Enggak juga sih, nggak mesti harus selalu dikekang kayak sapi ditindik di hidung kan. Apalagi masih pacaran. Ya munnya sampai kawin, pas kada. Gini aja Bang Gi. Selama yang kalau Dinda kan mungkin gak ada berpacaran ya lah. Yang lain nih kayak si Nopi semua. Sejauh apa Bu Pianto dalam membangun hubungan pacaran tuh sejauh apa? Maksudnya se-effort apa sih, gimana sih gitu nah? Atau biasa-biasa aja maksudnya? Atau ya sekedar jalan aja pas selesai? Boleh dilawan, enggak apa-apa. Contoh gini nih. Seandainya kan pacar nih misalkan, habis itu pacar ini ada dekat dengan cewek aja. Kalian tuh semarah apa gitu? Sedang statusnya pacaran aja. Padahal cuma dekat dengan cewek aja misalkan. Duduk contoh nih. Duduk aja gini. Tapi kalian di situ duduk ngelihat semarah apa? Gak ngejaga perasaan gitu gak sih? Lah, status kalian cuma pacaran. Biasa aja, pacaran kan biasa aja. Tapi kan emang kembali langsung saling menghargai kayak gitu. Cara menghargai itu gimana? Dia nggak boleh dengan cewek yang lain. Boleh, tapi kalau misalnya mungkin Bapak tadi bilang itu mungkin kondisinya mereka lagi omongan dia kayak temen deket banget dan berlebih, ya mungkin dari ceweknya juga sahabat atau pacaran enggak. Dua itu jarang di tengah-tengah karena ada situ orang-orang maju. Dia takut menciptakan perasaan. Iya enggak Baris? Iya. Siapa di KTS? Tidak. Kalau berhubungan dengan keakraban, berhubungan
berhubungan dengan pertemanan yang sangat erat dan dengan kedekatan yang sangat kuat tapi tidak ingin berpacaran, ciptakan persahabatan. Dan tidak boleh ada rasa kecemburuan. Oke? Kalau ingin ada rasa kecemburuan, maka ciptakanlah hubungan yang kuat. Kalau HTS itu pengecut, dia mundur gak berani, maju gak berani, yang mending gak usah. Menurut bapak lo ya, boleh dibantah lo ya, nggak apa-apa kan Mas ya. Apa tuh harus punya perspektif yang lain, boleh. Gimana Mas? Cak, seandainya Agus, ya lo Cak, seandainya Agus Cak, misalkan dia kan drum band, kegiatan banyak ya lo, ada temen ceweknya, habis itu pada saat drum band dia mungkin satu frekuensi mainnya gitu, namun agak-agak dekat membangun chemistry gitu, itu gimana Cak? Seandainya Cak, karena profesi, anggap aja karena profesi gitu. Profesionalitas kan banyak kasus gitu tuh, gimana Cak? Dibolehin apa enggak Cak? Kamu nggak bisa menuntut apapun karena tidak ada status. Seandainya pun pacar Panggi, seandainya gimana? Dicemburuin atau biar aja masa bodoh gitu. Cemburu dong Pak. Terus cara Pian mengelola cemburu itu gimana? Klarifikasi nggak sih? Klarifikasi, bilang sama dia kayak bisa nggak lain kali gak usah terlalu dekat Ya. aja gitu. Namanya juga harus profesional. Nah, pertanyaan Bapak adalah yang harus profesional, Agus dengan pekerjaan atau Pian sebagai pacarnya? Bapak ini bisa kamu ada jawab Cak. Caca. Yang mana harus profesional? Kita bisa bantu. Yang mana yang harus profesional? Yang mana? Agus sama pekerjaannya. Harus profesional pekerjaannya. Pian sebagai pacarnya profesional atau kada? Profesional dong. Profesional karena kan dia udah ngasih tahu Agus buat kamu jangan deket-deket ya sama cewek, kayak biar nanti si Agus sama si Icanya nggak ada yang kayak tersakitin. Yang penting dia sudah mengkomunikasikan. Iya. Kayak yang dirasakan mungkin gitu ya. Berarti kembali ke komitmen berarti ya. Tapi itu untuk pacaran loh. Iya. Itu untuk pacaran. Kalau untuk apa HTS yang kamu beda tuntut? lagi. Ya udahlah kan kita juga HTS. ada status mau ngapain? Tapi kadang kebersamaan menimbulkan rasa nyaman loh. Rasa nyaman menimbulkan rasa sayang. Kalau hilang akan terluka tuh. Ngapain? Mending jelas kan, mending pasti kan. Ciptakan sesuatu yang pasti kan. Mundur sebagai persahabat aja, jangan ada kecemburuan, atau maju sebagai Pacar. Artinya harus dengan aturan-aturan yang ada tuh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, karena berhubungan dengan rasa cemburu. Misalnya, tapi boleh dibantah sih Baris ya. Itu kan perspektif misalnya. Tapi maaf loh Bapak nggak banyak sih. Bapak cuma ngomong kalau HTS itu pengecut. Ada istilah toksik. Nah, cemburu yang toksik itu yang gimana sih? Nah, kan kadar cemburu kan beda-beda. Tapi menurut kalian kadar cemburu yang toksik itu arahnya yang sudah seperti apa? Terlalu berlebihan gak sih? Nah, Berlebihannya sejauh mana? berlebihan sejauh mana? Kan cemburu itu kan banyak. Nah, gitu. Yang kalau sudah masuk ke kadar toksik gitu. Aduh nggak sih ngomongin cewek lain di depan kita itu menurut tak? Enggak, misalnya saking cemburunya tuh gara-gara kita friendly aja kali ya Pak, misalnya ngobrol sama temen nih cowok gitu, dia cemburu terus dia langsung ngatain kita, dasar kamu cewek gini-gini, gak tau diri. Itu Pak biasanya cowok. Balas dong. Kayak gimana dulu ngomongnya? Siapa tuh bercanda-canda sambil pukul-pukul bahu. Bedakan maksud Bapak tuh status pacar dengan yang sudah suami istri. Kalau suami istri itu kewajiban. Nah, kalau status pacar itu belum ada hak kewajiban. Itu hanya hak perasaan. Aduh. Ya kan? Itu cuma hak perasaan, ya kan? Perasaan kalian sampai di mana, harusnya mengontrolnya sebagaimana, ya kan? Nah, tapi mereka sudah bagus. Kalau mereka sedang tidak suka, mereka mau mengkomunikasikan itu bagus. Jadi tergantung yang menangkap aja lagi gimana cara dia untuk membantu apa yang sedang diungkapkan tadi ya. Komunikasi bagus berarti ya. Ya kan emang komunikasi kunci utama kayak hubungan. Emang itu udah wajib banget hukumnya. Komunikasi kunci utama di dalam hubungan. Kalau LDR komunikasi gimana gitu? Kalau LDR misalnya Komitmen. Kan nanti kamu selama LDR jangan kayak gini ya kan. Komitmen gitu ya. Misalnya aja ini ada yang pacaran sama orang lagi pendidikan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada misalnya aja. Mungkin next ada. Nah, misalnya. Gimana tuh misalnya? Ya enggak, ya mungkin profesional. Oh ya mungkin dia lagi pendidikan, lagi latihan lah mungkin kayak gitu. Tapi Bapak tadi menyoroti loh. Pak Ali tadi ngomongnya asik loh. Kata Pak Ali, profesional sebagai pekerja. Pekerjaan profesional dong. sebagai
pacar. Kita harus memahami kalau misalnya pasangan kita, oh ya kamu lagi pekerjaan, lagi nempuh kayak Terus gitu. bagaimana dengan bapak yang dulu pemain musik gamelan sedangkan berhubungan dengan semua penari setiap hari? Aduh. Penari rata-rata perempuan. Iya. Dan harus membangun chemistry lagi. Musik dan tari. Nah, bagi penari-penari kan pasti tahu nih. Dan itu harus setiap hari bertemu. Itu. Kalau menurut aku ya itu sih, kamu harus concern sama pekerjaan, juga ingat sama yang pasangan. yang pasangan itu. Tapi nggak tahu kalau teman-teman atau gimana? Gimana? Profesional. Gimana caranya profesional? Sedangkan harus membangun chemistry. Apalagi sama-sama menari misalnya di panggung berdua. Itu kan resiko pekerjaan. Gimana? Nah, iya itu. Saya setuju sama statementnya Lewi, karena kalau misalnya emang lagi kerja ya fokus aja sama pekerjaanmu dan udah tahu juga kan kita sebagai pasangannya ada gitu. Jadi jangan sampai baper-baperan aja intinya sama si itu lawannya gitu loh. Emang profesionalitasnya yang paling kayak diperluin kalau misalnya kita lagi sama pasangan kayak gitu deh. Setengah 12. Waduh. Gimana? Ada yang ini? Ada yang mau acara habis ini? No, nggak ada. Nggak ada, oke. Ini jarang-jarang. Ngebahas apa nih? Ya saya selain itulah mereka sudah mandek kayaknya sudah masalah hal itu ya. Udah pengen menghilang juga. Ya yang lain lah. Gini cari topik lain aja Bang. Apa nih mereka? Toxic relationship. Bisa. Pernah mengalami Enggak pernah. Tapi kalau ngelihat kita mungkin pernah. Tadi ada obrolan tentang kasar. Kan saya dengar ada obrolan udah begini Icak kasar nih. lagi. Icak Gitu. lagi nih. Ada bahasan tentang itu tadi soalnya. Termasuk toksik nggak hal-hal yang seperti itu? Toxic dong, karena kan menyakiti. Oh, menyakiti. Tapi kalau sesama pemain silat mungkin? Kan beda. Kita itu hubungannya kayak apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya pasangan saling apa namanya? Kayak physical attack ya berarti toxic. Apa sih? Salah ya? Love language. Oh iya, love language-nya. Love language-nya physical attack. Menurut salah. Ya ampun. love language itu nggak masuk dalam 5 cycle attack yang biasa kita tahu. Kan salah. Act of service, physical touch, Words of affirmation. Ya, word of affirmation. Habis itu yang give itu satu Ya sama-sama. Ada lagi. Tadi aku salah. ada lagi satu. Salah. Tapi itu cycle attack nggak ada, woy. Salah. Sebetulnya kategori Levi yang betul-betul. Ya ampun. Ya betul. Siapa tahu punya kalkulasi yang baru. Tapi kata Pak Haris tadi kalau misalnya yang silat-silat tadi itu kan bentuk profesional aja Pak. Kan pekerjaan juga kan. Bukan. Siapa tahu profesinya emang kayak gitu atau suatu hobi kayak gitu. Iya. Oke, berarti sebelum tapi kalian pernah nggak suka sama orang yang emang tidak pernah sebelumnya bertemu sama kalian? Itu nggak kenal sama sekali? Pernah. Saya lagi jalanin juga. Gimana cara bangunnya? HP. Iya sih, yang pertama kan. Ini misalnya tentang virtual. Ya, hubungan nggak virtual pernah, gitu. Kalau saya tuh karena kan kami ini sama-sama main game, Mas. Jadi kadang tuh kalau free malam ya yuk login main gitu. Ya sukanya tuh sebenarnya saya sendiri sih kayaknya, kalau dia tuh enggak. Jadi ya udah saya ngedeketin gimana juga paling modalnya chat-chat doang. Sejauh apa kan? Saya nilai cowoknya emang kayak nganggapnya cuma teman doang. Ya kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Tapi kayak gitu bisa kejadian loh kalau misalnya kita bertemu di gara-gara games terus kayak ayo ketemuan gitu tapi bisa jadian bisa kok. Ya bisa sih. Saya juga sahabatan tuh sebenarnya sama dia udah dari tahun 2002. Ya temenan. Enggak. Kamu di mana, dia di mana jarak? Dia di Tarakan. Wow, jauh di Kalimantan. Parah bener. Jauh Pak. Kalimantan Utara. Iya kah? 33 jam ke sini. Masa nih? Berarti berapa hari? Ke dong? Banjar. Dari Kaltim aja jauh gitu. Iya. Tapi jauh. ngelewatin Kaltim juga kan? Ya Iya, udah, ngelewatin ya Kaltim. udah berarti pas Pak Haris Pulkam ketemuan. Atau pas Pak Haris Pulkam titip sama dia video call. Atau saya wakilin aja. Waduh, nggak bisa nih. Ada batu loncatan. Tapi kalau zaman dulu masih ada juga nggak virtual kayak gitu? Pasti ada. Pakai surat tuh kan. Sebenarnya Oh, beda pakai istilah surat? aja sih sama kalian. Apa dulu kalau dulu?
Kalau sekarang kan virtual. SMS. Oh SMS. Iya. Telepon. Iya, dulu tuh pakai SMS loh kalau kalian tahu ya. Oh itu belakang dulu Itu tuh. belakang. Jangan pas Pak SMP. dia pakai surat bapak-bapak. Dan dulu kalau pakai surat itu kan kalau sekarang kan pakai kuota kan sebulan kan sudah ada paket kan. Iya, Kalau ada. dulu tuh kayak yang kisah cinta yang paling menurut saya tuh paling effort tuh cinta beda operator. Maksudnya? Iya, misalnya operator providernya apa, misalnya Bapak? kan misalnya Pak Anggi nih dekat sama si cewek gitu. Terus operatornya satunya A, saya pakai B gitu. Kan biayanya kan beda. Mahal Jadi banget itu tuh. mahal, men. Mahal banget tuh. Dan itu rela gitu. Beda kartu lagi ya. Iya kan Bang Gi ya? Bahkan ada yang berjuang buat ganti nomor padahal nomor keluarganya banyak di sana. Iya. Benar. Demi misalnya kita dekat sama si cewek A gitu. Aduh, ini kalau misalnya gini ya kita rungkat sendirian lah gitu. Jadi akhirnya kita apalagi dulu kan zaman HP kan masih single SIM kan, bukan kayak sekarang kan dual SIM gitu kan Iya, enggak gitu. Asli itu asik. Gini. Momen yang paling asik itu adalah kalau surat. Kita kan pernah ngeliat orangnya baru kirimin surat gitu kan ya. Iya. Jadi masih ada mata ya. Tapi kalaunya dunia SMS sampai BBM itu ada istilah broadcast. Ada yang minta nomor cewek, Bang. Ada tuh. Jadi kita nggak pernah ketemu. Oh, cuma itu nomornya zaman BBM. SMS juga. SMS juga ada. SMS juga. Jadi minta nomor cewek, Bang, dibari kawan atau melacak nomor. Ya kalau ngangkat perempuan dirayu tuh. Omei TV mungkin. Kalau Omi TV kan masih kelihatan wajahnya. Masih. Ini enggak kelihatan sama Masih sekali. objektif tanpa wajah Nomor gitu kita ya. mirip, diacak-acak dapat yang ngangkat perempuan dirayu tuh. Berarti kalau BBM dulu bagi pin kayak gitu. Tapi kebanyakannya SMS. Kirim foto juga nggak bisa dulu. Ya. Oh iya. Karena belum ada multimedia Berarti messenger bisa gitu. nggak? Halo kita ketemuan yuk, bisa kayak gitu kan? Kadang itu sama jarak. Oh jarak. Jarak. Tapi yang Bapak bingung, kita ngomong ya. Seperti apa Kak mulut itu bisa menciptakan rasa nyaman maksud Bapak? Seperti apa kita melihat karakter kedewasaan seseorang misalnya ya? Kalau hanya dari lewat mulut doang. Siapa tahu kan ada joki. Ada kan kayak gitu kan? Mimik wajah nggak sih? Enggak, chat di Dari SMS. chat. Gimana caranya dan itu bisa menciptakan rasa nyaman loh. Bisa, Bapak bisa. juga merasakan seperti itu. Itu yang Bapak bingung dari mana gitu Bapak. Bapak juga merasakan. "Wih, kok enak ngomong sama ini nyambung gitu. Dan kok dia ceria gitu. Padahal Hanya dari suara itu. suara. Jadi Dan- soalnya dari teks doang bisa baper Dari teks gitu. aja. Iya, dan Awalnya kan awalnya. Pak Haris jadi saksi besar bagaimana singgasana pendirian Bapak itu runtuh hanya karena suara. Oh iya Pak Haris ya? Iya. Gi di mana memori 15 tahun yang lalu tuh kembali lagi dari suara doang. Oh. Runtuh itu suara. 15 tahun nggak ketemu 15 tahun bayangin. nggak ketemu. Hanya dengan suara langsung tarik napas panjang. Aduh. Suaranya tuh 15 tahun nggak pernah ketemu ada suara masuk. Nah makanya Bapak nanya sama Lewina tadi itu, kalau lihat foto ini kan masih ada getaran nggak? Kalau Bapak lewat suara doang bisa menghancurkan singgasana prinsip loh. Masih ada. Masih ada getaran berarti. Masih ada kayak oh ya baik ya kayak gitu. Apa kabar? Gue kayak apa tuh juga nanya kayak gitu. Kamu apa kabar kayak gitu kan? Terus dia bilang kenapa kayak gitu nanyain nggak apa nanya aja. Terus tiba-tiba dia bilang terus dia playing victim kayak gitu. Kamu kenapa sih apa namanya unfollow aku duluan Pak Dea unfollow dia duluan kayak gitu. Terus tiba-tiba langsung dia follow back kayak gitu. Nggak tahu cowoknya kenapa kayak gitu. Oke. Kok kayak aku yang Gitu ya? dipancing terus ya? Jarak ya. Iya, yang nanggepin sih ini. Iya, yang lain yang nanggepin. Iya, ini ambil aman semua nih yang tiga Nopi, nih. Dinda Ih, nih. Itu nih, ini ambil aman semua nih, takut salah ngomong nih. Oke. Berarti kalau zaman Lewat. kamu nak bagaimana cara menciptakan rasa nyaman sedangkan tidak pernah bertemu. Tapi lebih aneh kita tekan zaman Bapak tadi kan dari SMS doang loh sama suara loh. Nggak pernah lihat mukanya. Ada sih HP yang pakai kamera dulu, cuma kalau ngirim lewat HP yang nggak ada kameranya juga nggak masuk. Karena dulu zaman HP-nya masih belum canggih kayak sekarang. Siapa? Nggak tahu. Tutup rapat Tina. Nah gimana? Sini Paris. Terus gimana tuh? Pernah. Iya. Gimana caranya menciptakan rasa nyaman sedang tidak pernah bertemu? Kalau dari saya sih
topiknya dulu nggak sih? Maksudnya kita tuh sefrekuensi nggak sih? Nah kalau Ya, pentingnya misalnya frekuensi. sefrekuensi Ngomong nyambung kan itu pembahasannya sama-sama suka games, itu kan ya bahasannya pasti nyambung. Itu yang bikin rasa nyaman. Itu kalau dari saya. Emang harusnya sefrekuensi juga sih. Iya. Emang. Yang ini aman ya? Yang Tetap pakai itu. Bapak mau nanyakan satu lagi nak. Boleh Pak Haris bantu jawab juga. Kenapa kalian kalau posting foto di sosial media itu rata-rata mukanya disensor atau dihapus? Iya, diblurin atau enggak dikasih stiker apa gitu. Kenapa? Mungkin Atau waktu ingin itu meningkatkan rasa ada- penasaran orang lain gitu. ada beberapa bagian tubuh kita yang mungkin kayak aku insecure bagian kayak gini, misalnya kayak bagian kita kan misalnya kita lihat fotonya kita adep ke sini, berarti kita emang nyari angelnya yang bagus buat kita, dan itu juga membuat kita yang bagus, ya udah posting aja yang kayak gitu. Tapi kenapa mukanya disensor? Wajah, yang kami tanyakan wajah bukan badan. Mungkin ya makanya mungkin ada Insecure, ada insecure muka. gitu. Sama muka. Mungkin ada sebagian. Ya terus kenapa diposting? Ya buat apa ya? Buat kesenangan aja sih. Buat tanda bahwa masih hidup. Ya bisa mungkin. Ya kan. Bapak kadang gitu loh. Nah, gini. Kamu. Kenapa? Udah sepi. Udah pulang kan? Astagfirullahaladzim. Rumah dekat kok. Udah closing. Pusing. Oke. Ini Kalian pulangnya sama siapa? Motor tapi Motor semuanya. dekat. ini bapak postnya nanti ya di YouTube ya. Aduh. Boleh ya. Boleh Sa? Oke. Tapi topiknya Asalkan berat banget. kalian oke aja nih posting. Boleh ya, setuju ya? Boleh nggak? Jujur boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi viewers. Oke, ini jam berapa sih? Masih? Jam 12 kurang 20. 20 menit lagi. Oke, Bapak tanggung loh. Bapak masih banyak penasaran loh. Gimana Pak Haris? Lanjut part 2. Insecure Pak Haris. Insecure. Topik. Ini kan sudah kayak merambah ke banyak orang masalah insecure ini tadi. Yaitu yang kalau yang misalnya kata Panggi tadi sampai kalian ngeburu sesuatu, tapi yang paling uniknya adalah kalian tuh sampai ngepost lagi. Itu kan yang jadi hal yang unik gitu loh. Insecure tapi diposting gitu. Kenapa Dinda? Menyusun kata-kata Pak Lewe duluan. Selain nyari angel itu tuh sebenarnya lagi tren loh sekarang. Oh, lagi Rata-rata tren. anak-anak remaja Deketin, tuh deketin. fotonya kadang setengah badan, habis itu ada yang Ya, ada yang belakangnya aja. Tapi emang rata-rata gitu sekarang. FOMO Ada lah, tren. lagi FOMO. Apalagi yang blur. Bapak nganggapnya itu alasan kedua. Ya. Alasan pertama Bapak tetap yang tadi, insecure. Kenapa sih? Karena insecure itu apa ya? Yang nggak pede aja. Iya, nggak pede. Nggak pede. Iya tahu, Datang dari insecure belakang artinya nggak orang. pede. Tapi apa yang nggak pedenya? Takut ngomongin orang sih Pak. Hah? Kalau bijak sebentar. Masa? Oh ini Bisa aja kayak misalnya ada beberapa orang yang kok dia postnya foto kayak gini sih, jelek soalnya dia kayak gini, kayak gitu. Dapat head speech malahan. Gimana? Sampai kedengaran di tempat kalian juga. Ya enggak sih, tapi emang kayak Dia cuma menduga-duga doang padahal. iya kayak dari kita menduga terus nanti ya udah kita main amannya ditutupin aja kayak gitu. Ya itu tadi insecure itu tadi kan Iya maksudnya. Ya makanya insecure lah Berarti kayak itu gitu. menduga-duga. Oke, Pak Haris. Ini Bapak ya. Bapak menyadari bahwa ingatan Bapak itu adalah sesuatu hal yang dangkal. Jadi kadang untuk membongkar sebuah memori Bapak memerlukan visual. Paham nggak? Gambaran gitu ya. Gambaran. Ya kan? Kita tuh ada sesuatu yang dangkal. Kadang tuh kita bisa melupakan hal-hal kecil, sebenarnya itu kita perlu ingat banget tuh. Jadi Bapak memerlukan gambar buat menunjang memori, membutuhkan visual Bapak. Kalau kerinduan itu datang kepada kalian misalnya entah dari manapun dan mereka memerlukan itu, apakah mereka hanya lihat punggung kalian doang? Itu kan siksaan. Iya kan Bang? Gini. Bapak perlu foto buat membantu Bapak membongkar momen. Bahkan ketika foto itu diambil kapan, Bapak ingat momen itu. Nah, itu Bapak sendiri. Gimana kalau kalian? Dan bagaimana kalau kalian ada orang yang seperti itu? Dia tuh sayang banget sebenarnya sama kalian. Cuman dia nggak berani ngomong, bahkan sampai lulus. Enggak gini, ini kasusnya karena ada satu dan lain hal ya, ada sebuah momen entah apapun itu sehingga mengharuskan kalian yang sebenarnya hati kalian sudah sama-sama nyaman tapi kayak ini nggak bisa deh gitu loh maksudnya. Dan obat dari segala kerinduan itu tadi kata Panggi, rindu itu luka ya, tapi
ada yang bisa kita maklumi adalah dengan cara visual itu tadi, foto itu tadi, memori itu tadi. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang mengganggu ketika ya di blur ya ini gimana ya gitu. Karena gimana caranya Bapak mau batik kerinduan sedangkan lewat punggung kalian atau lewat stiker? Siapa tahu kan kalian kan nggak tahu ada orang yang di belakang ternyata. Sebagai gambaran lah. Nah kan gitu kok Marsya. Dan itu Bapak pribadi, Bapak memerlukan gambar buat penunjang karena ingatan Bapak dangkal. Kalau Bapak gambar gitu. Bapak memerlukan visual. Perlu visual. Untuk obat itu. Makanya rindu itu siksaan. Yes. Oke, ada yang mau nanggepin nggak? Oh, kalau aku nggak perlu visual sih. Biasanya kayak apa ya? Tiba-tiba muncul lewat Instagram kayak gitu kan, ada Instagram kelas dia kayak gitu kan, terus tiba-tiba dia oh ya keinget lagi kayak gitu, makanya tiba-tiba rindu. Visual tuh berarti. Ini visual tuh berarti ada kelasnya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, dan paling sakit adalah ketika kamu merindukan orang yang punya nama sama. Ada nggak ya namanya? Men-scroll kan namanya sama orang lain banyak nama itu, misalnya si Sapri misalnya, Sapri banyak Sapri, gambar semua jauh-jauh dan keingetan lagi sama dia namanya kayak gitu sama. Dan rata-rata gambarnya itu misalnya ada belakang semua pakai stiker, gimana? Nah ini kan sebenarnya kan kamu kan cuma memberikan alasan kenapa orang lain bisa merindukan kamu. Kadang bisa kan datang dari kamu memang disukai orang tapi dia nggak berani ngomong, jadi dia hanya melihat mandang lewat kan bisa misalnya. Gitu bantu deh sama visual motivasi itu. Alasan dia lulus misalnya kan bisa kayak gitu Paris ya. Tuh. Gimana kan tuh? Gimana? Ayo gimana? Selesaikan dulu. Mau Nopi, Dinda, Rika, Ica, Riza. Dan kenapa harus insecure itu sih sebenarnya? Selagi hidung kalian tuh nggak kebalik, bibir kalian itu nggak lomber sampai ke dada, aman. Mungkin insecure di mata orang-orang nggak sih kayak gitu? Nah, kalonya takut diomongin orang-orang, mending jadi Tarsan. Karena selama kamu masih hidup bersosial, mulut manusia nggak bisa ditutup. Makhluk yang paling sempurna pun sebenarnya masih tetap digosipkan kan. Kalau telinga kalian memikirkan itu, ya udah selamanya kalian akan jadi tong yang kosong, nggak ada isinya. Jadi kita Tarsan aja masih digosipin orang kan? Masih. Ngapain hidup sama kera kan? Padahal dia sudah nggak ganggu orang lain loh padahal. Tuh. Nggak akan pernah bisa lepas dari komentar orang sih. Ya. Emang kita itu karena kita hidup di era kayak gini, kita nggak bisa lepas dari komentar yang orang-orang yang dari baiknya atau dari buruknya. Permasalahannya adalah kamu peduli atau enggak sama dengan itu sudah sebenarnya. Dan itu dari zaman dulu Pak Haris ya. Dari zaman dulu itu. Dari ya tadi pada musim-musim Tarsan. Pada musim-musim Tarsan gitu. Nah, jadi masih insecure maksud Bapak. Bapak ada juga ngomong sama teman kamu itu, dia itu selalu pakai masker. Kan berlima ya ceweknya. Iya. Yes. Aduh. Mereka nggak berani ngomong. Dia itu selalu pakai masker. Kamu terserah ingat sama teman kamu. Papa nanya, kamu kenapa pakai masker? Saya nggak pede Pak dengan gigi saya. Hah? Ya itu sih sebenarnya seberapa jauh sih kita minder dengan apa dikasih. Seandainya kita bisa memilih, kita dilahirkan dengan orang pasti minta sesempurna mungkin kan? Ya sudah, kenapa harus nggak pede dengan itu? Mas udah Pak, nikmati sewajarnya aja kan? Gimana Pak Haris? Ini sebenarnya yang paling utama itu pandangan kalian sih sebenarnya. Kami di sini tugasnya untuk mengulik kalian gitu. Bersyukur yang paling benar. Ya, yang paling benar bersyukur sih. Nah itu sebenarnya kata-kata bersyukur itu kan naik sebenarnya ya. Tapi itu emang harus bersyukur sebenarnya. Udah. Iya kan? Sebentar, ini kita mau lanjut terus atau gimana? Atau kalian santai aja? Kalau kalian gimana? Ya bulikan juga. Jangan-jangan mereka diem nih, aduh ini teman-temanku udah ninggalin aku atau gimana gitu. Ini apa posting ya? Oke. Apanya? Podcast kami udah 3 Masa? Iya, tadi kita udah mulai boring nih sebenarnya. Masa? Iya Kak, aduh. Ini tutup kayak apa? bye. Oke, terima
terima kasih ya yang sudah berbagi di sini ya, tidak ada niat atau maksud seperti apa, kita hanya have fun aja ya. Tidak ada untuk menyinggung siapa-siapa, enggak kok ya. Ini hanya untuk berbagi pengalaman, untuk apa ya? Untuk saling ngobrol-ngobrol, bincang asik santai gitu aja. Oke, terima kasih para perempuan-perempuan yang sudah berbagi cerita hari ini. Yang kisahnya hebat-hebat luar biasa, kisah mereka ya. Kisah mereka luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye bye semuanya. Sampai jumpa kembali.